Semangat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Ayi. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian dan serta melihat laporan laba rugi dan raca. Pembelajaran ini dilakukan ke Google Classroom. Bapak harapkan Anda sudah masuk ke Google Classroom dan mendownload modul ini, modul cara membuat jurnal penyesuaian dan melihat laporan keuangan. Kegiatan ini dimulai dengan pendahuluan. Diharapkan Anda menyiapkan Android serta membersihkan peralatan yang ada, juga tempat belajar Anda supaya Anda belajar lebih nyaman dan mencintai lingkungan Anda. Jangan lupa selanjutnya Anda untuk berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti Anda cinta terhadap bangsa. Kemudian Anda mengisi absensi melalui Google Form. Anda tinggal sentuh pada link yang berwarna biru, bergaris bawah ya, biru bergaris bawah. Selanjutnya Anda kerjakan soal pretest sama dengan mengklik link yang berwarna biru dan bergaris bawah. Selesai Anda mengerjakan pretest, selanjutnya Anda membaca materi pembelajaran. Materi minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara menjurnal, cara membuat buku besar, neraca saldo. Nah, hari ini kita akan membahas jurnal penyesuaian, siklus akuntansi yang poin kelima, yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Ini dibaca saja. Nanti Anda akan memahami ada 6 akun yang harus disesuaikan. Ini dibaca saja. Dan kita nanti akan mempraktikkan akun-akun contoh ya. Contoh akun-akun yang memerlukan penyesuaian di dalam contoh soal nanti. Oke, kita langsung ke aktivitas pembelajaran. Kita geser ke bawah. Ini materinya. Nanti dibaca-baca saja dulu. Nah, aktivitas pembelajaran dimulai dengan Anda ditugaskan untuk mengaktifkan software akuntansi UKM. Caranya kita kembali ke layar awal HP ya, layar awal Android. Dan caranya sentuh tombol tengah Android. Nah, ini akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Ini layar awal Android ya. Anda geser cari software akuntansi UKM yang logonya seperti bulu ayam ya. Sentuh di sana. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal. Anda sudah melakukan hal yang pertama. Soal katanya yang kedua, Anda disuruhkan aktifkan perusahaan yang nama Anda dulu ya. Yang sedang terbuka sekarang kayak ulangan nama Anda. Anda rubah. Untuk mengubahnya tinggal sentuh menu yang berada di atas, di kiri atas ya. Yang garis 3 Anda sentuh di sana. Kemudian masuk ke, nah di sana ada logo akuntansi UKM, sentuh saja di sana di logo akuntansi UKM dan Anda pilih perusahaannya. Perusahaannya bukan yang ulangan tapi yang nama Anda. Nah, ini sudah. Kalau sudah Anda tinggal pilih OK. Maka perusahaan yang kemarin ini sudah aktif kembali. Anda ingat minggu kemarin, minggu yang sebelumnya kita mulai mengerjakan soal di bulan Agustus, maka kita sesuaikan bulannya yaitu bulan Agustus. Nah, ini jurnal yang dulu sudah kita masukkan. Oke, kita kembali ke soal. Ini sudah terbuka yang nomor 2, tugas nomor 2, file yang dulu. Buatlah akun utang gaji yang tergolong pada akun utang. Nah, cara membuatnya kita kembali ke software akuntansi UKM. Untuk membuat akun baru, sama caranya. Pertama, Anda sentuh menu garis 3 yang ada di kiri atas. Sentuh ini. Kemudian Anda pilih pengaturan. Dan Anda pilih lagi pengaturan kode rekening. Tadi katanya tergolong pada utang jangka pendek ya. Kalau yang namanya utang gaji, Anda sentuh ini. Kemudian Anda tekan tambah yang berada di kanan atas. Nah, ini. Dan Anda ketikkan utang gaji ya. Nah, kalau sudah Anda tinggal pilih simpan. Berarti Anda sudah mengerjakan soal nomor 3. Nah, kita lanjut ke nomor 4, membuat akun utang gaji ya. Nomor 4, input contoh-contoh akun-akun yang memerlukan penyesuaian dalam materi pembelajaran. Nah, kita kembali ke yang atas tadi. Yang tadi saya tunjukkan 3 buah soal ya, ABC. Nah, ini. Berikut, ini adalah akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Nah, kita tugasnya hari ini menginput ini ke dalam software akuntansi UKM. Transaksi yang pertama di sana pembayaran gaji pegawai tetap untuk nanti tanggal 1 bulan selanjutnya, yaitu sebesar 6 juta. Nah, cara menginputnya, kita kembali ke software akuntansi UKM, ditekan back ya, supaya kembali ke pembuatan awal, dan kita tekan back yang berada di bawah, di kiri bawah Android Anda ya, di kanan bawah Android Anda, sentuh. Kita sentuh di tengah-tengah. Nah, untuk memasukkan transaksi penyesuaian, pertama Anda tekan tanda plus yang berada di kanan atas.
Kemudian kita sesuaikan dulu tanggalnya. Jurnal penyesuaian biasanya berada pada akhir bulan. Dan kita mulai transaksi pada bulan Agustus. Maka kita rubah bulannya menjadi bulan Agustus. Dan ininya akhir bulan. Nah, ini 31 Agustus ya. Nah, ini. Kemudian Anda pilih OK. Nah, jenis transaksinya itu penyesuaian. Kita geser ke atas dan kita cari penyesuaian. Nah, dari mana? Nah, kita sesuaikan dari tadi utang gaji yang disesuaikan. Berarti kita cari akunnya utang gaji. Nah, ini ada dua ya, biar kita pilih salah satu. Ke-nya yaitu ke beban, biaya pembayaran gaji ya, gaji yang harus dibayar. Kodenya 5, biaya gaji karyawan. Nah, inilah cara memasukkan transaksi pembayaran penyesuaian gaji pegawai. Yang namanya transaksi penyesuaian itu tidak berkaitan dengan kas, biasanya berkaitan dengan utang. Karena tidak dibayar gajinya dibayar nanti tanggal 1. Nah, nanti kan di sini dikatakan penyesuaian gaji ya. Karyawan. Nah, tadi nominalnya atas soal sebesar 6 juta. Nah, kalau sudah Anda pilih, simpan. Nah, itu cara masukkan transaksi yang pertama, penyesuaian gaji karyawan. Tadi akun utang gajinya ada 2, kita hapus ya, 1. Tapi kalau yang Anda, saya yakin akunnya cuma 1 utang gaji. Nah, ini ada 2 ya, saya hapus 1. Jadi nanti ada 2 akun. Oh, ini. Saya dapat menghapus. Ya. Nah, jadi utang gajinya cuma 1. Tinggal pilih simpan. Oke, kita lanjutkan. Anda baru memasukkan transaksi penyesuaian. Ada 3 transaksi penyesuaian yang harus dimasukkan. Nah, selanjutnya, sisa perlengkapan sebesar 2 juta. Nah, ini cara mengerjakannya tidak bisa langsung dianggap beban. Sisa perlengkapan itu bukan beban. Yang menjadi beban yaitu yang dipakai, yang sudah digunakan. Nah, cara menghitungnya di sini ada perlengkapan, kita harus mencari dulu perlengkapan yang tercatat di buku besar atau di neraca saldo. Nah, kita kembali ke sopir akuntansi UKM yang tercatat di buku catatan di neraca saldo. Nah, kita lihat ke laporan. Nah, ini neraca saldo. Boleh buku besar, boleh neraca saldo, ini sama saja biasanya angkanya. Bulannya kita sesuaikan, bulan Agustus. Nah, kita bekerja mulai dari bulan Agustus. Nah, kita lihat perlengkapan tercatat sebesar 3 juta setengah, 3.500.000. Maka kita kembali ke tercatat 3.500.000, sedangkan sisa perlengkapan di soal sebesar 2 juta. Nah, ini 2 juta. Berarti perlengkapan yang terpakai, nah cara menghitungnya seperti ini. Tuliskan tercatat 3.500.000, sisanya 2 juta. Berarti yang terpakai berapa? Ya dikurangi saja, 3.500.000 kurangi 2 juta, hasilnya 1,5 juta. Nah, inilah yang terpakai, inilah yang menjadi beban 1,5 juta. Nah, bagaimana cara memasukkan ke software akuntansi UKM? Nah, kita kembali ke software akuntansi UKM. Kita kembali ke layar awal ya. Kita tekan back lagi. Nah, kita sentuh menu plus sama yang berada di atas ya, di kanan atas. Plus. Nah, kita sesuaikan kembali tanggalnya. Sama tanggalnya biasanya akhir bulan. Maka kita sesuaikan menjadi tanggal 31 Agustus tahun 2020. Nah, sudah oke. Transaksinya kita sesuaikan juga, yaitu penyesuaian. Nah, dari mana? Tadi katanya yang disesuaikan, kita kembali ke soal, yang disesuaikan adalah perlengkapan. Nah, ini perlengkapan ya. Maka kita sesuaikan dari perlengkapan. Kita cari perlengkapan itu kodenya 1. Di sini ya. Nah, ini perlengkapan kodenya 1. Kemana ya? Ke biaya perlengkapan, ke beban perlengkapan. Kita cari kodenya 5 biasanya di bawah. Biaya perlengkapan. Nah, ini. Sebesar berapa? Tadi yang jadi beban sebesar 1,5 juta atau 1.500. Kita ketikkan saja di sini 1.500.000. Itu keterangan ya. Mohon maaf. Ini harusnya kita tuliskan di sini penyesuaian perlengkapan. Nah, udah, kalau sudah Anda ketikkan sebesar 1.500.000, baru di sini ya ngetik angka. Oke, kalau sudah Anda pilih simpan.
Itu transaksi yang kedua, penyesuaian perlengkapan. Terakhir, penyesuaian yang terakhir, kata soal yang diperlukan yaitu penyusutan peralatan menggunakan metode garis lurus, masa pakai 3 tahun, nilai residu 3 juta. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menghitung menggunakan metode garis lurus. Nah, ini rumusnya. Garis lurus itu harga perolehan dikurangi nilai residu dikurangi umur ekonomis. Berapa harga perolehannya? Harga perolehannya biasanya tercatat di dalam buku besar atau di neraca saldo. Nah, kita kembali, kita lihat ke dalam neraca saldo atau boleh juga ke buku besar. Isinya pasti sama karena neraca saldo itu kumpulan dari saldo akhir yang buku besar. Kita lihat neraca saldo saja supaya lebih simpel. Kita rubah bulannya menjadi Agustus. Kita lihat peralatan sebesar 12.500.000 yang ini ya. Nah, kita sesuaikan peralatannya 12.500.000, ini harga perolehan. Metode penyusutannya garis lurus, masa pakai 3 tahun. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini rumusnya. Harga perolehan 12.500.000 dikurangi 1.700.000. Mohon maaf, ini saya revisi soalnya ini bukan 500.000 ya nilai residunya. Ini harusnya 1.700.000. Nah, jadi cara menghitungnya gini, 12,5 juta dikurangi 1.700.000 dikurangi nilai residunya 1.700.000 dikurangi umur ekonomis 3 tahun. 12.500.000 dikurangi 1.700.000 hasilnya 10.800.000. Itu untuk 3 tahun. Untuk 1 tahun berapa? Dibagi saja 10.800.000 dibagi 3 hasilnya 3.600.000. Tapi ini harus dibuat per bulan karena penyusutannya kita hitung per bulan. 1 tahun itu 12 bulan, maka 3.600.000 dibagi 12 bulan. Nah, inilah penyusutannya sebesar 300.000 per bulan. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Cara menginputnya ke dalam akuntansi UKM. Pertama, ini kita kembali dulu ke software akuntansi UKM. Sentuh menu plus yang berada di kanan atas, kemudian Anda sesuaikan kembali tanggalnya. Biasanya yang namanya jurnal penyusutan berada pada akhir bulan. Agustus ya. 31 Agustus. Kalau sudah oke, transaksinya sama yaitu penyesuaian. Dari mana? Yaitu dari akumulasi penyusutan peralatan. Akun yang dipakai bukan peralatan langsung berkurang, tapi diakumulasikan dulu. Tujuannya untuk memperjelas berapa sih penyusutannya. Jadi jangan peralatan di sana tulisnya, tapi akumulasi penyusutan peralatan. Kemana? Yaitu ke biaya penyusutan. Nah, kita cari biaya penyusutan. Itu kodenya 5, biasanya di bawah biaya penyusutan atau depresiasi. Biaya penyusutan peralatan. Nah, ini beban penyusutan peralatan atau sama saja yang biaya depresiasi peralatan. Kita pilih biaya depresiasi peralatan saja. Nama transaksinya, keterangannya yaitu penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan. Nah, nominalnya berapa? Tadi sudah dihitung. Per bulan itu sebesar 300.000. Nah, masukkan 300.000. Kalau sudah Anda pilih simpan. Nah, Anda sudah memasukkan semua transaksi penyesuaian yang diperlukan yang ditugaskan di dalam modul, di dalam materi pembelajaran. Nah, selanjutnya lagi tugasnya di aktivitas pembelajaran apa saja. Sudah Anda menginput contoh-contoh jurnal yang memerlukan penyesuaian, akun-akun yang menyesuaikan. Saatnya coba lihat laporan laba rugi dan neracanya. Setelah melakukan penyesuaian, akan sesuai, akan akrual. Nah, caranya melihat, sentuh menu yang berada di kanan, di kiri atas, garis 3 ya, sentuh. Kemudian sentuh pada laporan. Dan cari laba rugi di bawah neraca saldo yang ini ya. Nah, ini laba rugi, kita tunggu beberapa detik. Bulannya bulan Agustus kita sesuaikan. Nah, inilah laba ruginya. Pendapatan total 13 juta, bebannya 8.200.000. Ini seluruhan beban. Dan laba yang diperoleh adalah 4.800.000. Tanda tidak dalam kurung berarti ini laba. Kalau Anda menemukan dalam kurung, tandanya dalam kurung berarti sedang rugi perusahaannya. Nah, ini perusahaannya mendapatkan laba. Itu cara melihat laba rugi. Selanjutnya, cara melihat neraca. Anda tinggal sentuh menu yang di bawah laba rugi. Nah, ini ada tulisan neraca.
Nah, ini neraca. Neraca itu harus seimbang ya. Debit kredit harus seimbang. Kita ubah bulannya. Ini bentuknya ke bawah. Aktiva dengan utang dan modal harus sama. Kita lihat total aktivanya 992.050.000. Maka di kreditnya utang dan modalnya juga sama, seimbang. 192.050.000. Inilah neracanya. Oke, selanjutnya kita back. Kita kembali ke soal. Anda sudah melihat laba rugi dan neraca. Selanjutnya eksporlah ke file Excel. Nah, untuk mengekspor ke file Excel, lihat ke bawah ada menu export Excel. Anda sentuh di sana. Kemudian kita rubah bulannya, yaitu Agustus sampai dengan Agustus. Kalau sudah Anda pilih, oke. Kita tunggu beberapa detik. Dan nanti muncul. Filenya nanti tersave di dalam ini, folder akuntansi UKM. Nah, kalau sudah, berarti Anda tinggal mengirimkan file yang sudah Anda buat. Kirimkan ke Google Classroom. Caranya, ya kita panggil Google Classroom-nya. Kita sentuh. Kita kembali ke layar desktop dulu. Tampilan Android dan cari nanti Google Classroom. Pilih menu garis 3 yang berada di kiri atas. Dan cari kelas Anda. Misalkan kelas Anda 11 AKL 1. Kemudian sentuh tugas kelas yang berada paling bawah ya. Yang tengah bawah. Kemudian cari pelajarannya apa. Dan sentuh tanda panah ke atas untuk mengirimkan file. Nah ini di bawah ada tanda panah ke atas, Anda sentuh, tambahkan lampiran, sentuh di itu, tanda plus ya, tambahkan lampiran, pilih file. Filenya tadi tersimpan di folder akuntansi UKM, maka kalau misalkan tidak ada ya, Anda pilih menu yang berada di kanan atas, di kiri atas, cari penyimpanan internal. Nah kalau sudah, cari folder akuntansi UKM. Nah ini. Dan cari foldernya yang mana tadi. Nah ini ada jamnya jam 3.34. Ini kebetulan saya bikinnya jam 3.34. Kalau yang lain tanggalnya udah 4 Agustus. Ini file yang udah lama. Kita baru kan bikinnya. Nah ini ada jam 3.34. Ada sentuh di sana. Dan tunggu ya beberapa detik. Hingga terkirim filenya. Nah ini sudah. Untuk menyerahkan tugas Anda, sentuh pada serahkan. Dan selesailah tugas Anda hari ini. Ada baiknya Anda juga storekan lewat WhatsApp, kirimkan ke WhatsApp Bapak supaya ya terkadang kan Anda kesulitan, ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan mengirimkan lewat Google Classroom, maka ada baiknya Anda kirimkan lewat WhatsApp. Caranya Anda sentuh di file manager saja, kita gunakan file manager, cari ikonnya, nah ini file manager, kita cari filenya, nanti tinggal kirim, tinggal di share ya, sentuh di sini ya, di folder. Nah ini penyimpanan internal, cari folder akuntansi UKM. Nah kita tunggu beberapa detik. Nah di sana ada laporan Ai Kurniawan. Nah kita lihat tanggalnya tuh jam 3.34, berarti kita pilih yang ini dan kita pilih kirim yang berada menu paling bawah di kiri ya, kiri paling bawah. Kita tunggu beberapa detik dan kita cari. Nah ini ada WhatsApp logonya, Anda pilih WhatsApp, kita kirim ke WhatsApp. Dan nanti cari folder yang Bapak ya di sana. Kalau Anda udah nge-save, cari nama Bapak di sana. Nah, ini saya sedang mencari misalkan nomor saya sendiri. Nah, saya akan kirimkan ke sini misalkan. Dan Anda kirim. Maka file Anda sudah terkirim ke lewat. Nah, ada baiknya Anda buka filenya supaya kelihatan. Ini file yang dihasilkan oleh akuntansi UKM itu file Excel. Anda cari misalkan bukanya di Google Spreadsheet, boleh juga pakai WPS Office. Bagaimana laporannya? Ini bisa dirubah-rubah. Nah, ini katanya jurnalnya yang sudah Anda buat sampai penyesuaian. Nah, ini bisa dirubah-rubah. Kalau ada kesalahan dalam menjurnal, Anda cek, boleh diperbaiki dari sini ya. Jurnalnya, dan ini adalah buku besarnya. Besarnya juga cukup banyak ya. Oh ini buku besarnya, berbagai macam buku besar. Untuk berusaha saldo akhirnya. Nah, kemudian ada juga neraca. Nah, ini baru neraca saldo ya, neraca saldo. Tapi ini sudah penyesuaian neraca saldonya. Nanti sesudah penutupan, nanti kita akan belajar neraca saldo sudah penutupan. Dan ini laba ruginya yang kemarin yang tadi kita buat ya, 4.800.000. Dan ini neracanya sama ya hasilnya.
Kalau Anda menemukan tanda dalam tanda pagar, ini harus dilebarkan kolomnya. Nah ini kalau nggak muat kita lebarkan kolomnya tuh jadi muat. Tanda pagar yang banyak itu harus dilebarin kolomnya. Ini juga sama kita lebarkan kolomnya supaya kelihatan. Tadi juga ini kita simpan aja dulu ya, simpan di perangkat aja deh. Kita pilih simpan lagi. Ini hanya Anda sedang saya paham, filenya tidak perlu lagi dikirim ke Pak, yang penting Anda sudah mengirim file. Terkadang siswa juga banyak yang bertanya, kok banyak tanda pagar? Nah, kita kembali ke tadi checklist dulu ya, ke laba rugi. Nah ini kan banyak yang terpotong. Terkadang siswa ada yang menemukan gini nih. Ini kalau masih muncul, biasanya pagar ya kalau terlalu kecil kolomnya. Itu caranya tinggal dibesarin aja kayak gini caranya. Oke, itulah pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semangat pagi.